Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan NIM 0805 1182 dari kelas ke-6 atau kelas ganjil. Di sini saya akan membahas materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh, yaitu materi tentang koreksi citra. Nah, jadi apa itu koreksi citra? Koreksi citra itu merupakan kegiatan untuk memperbaiki citra Landsat yang digunakan supaya memberikan informasi-informasi yang lebih akurat atau sesuai dengan data lapangan. Nah, untuk koreksi citra ini dapat juga kita sebut sebagai operasi pre-processing. Dalam praktikum sebelumnya itu menggunakan dua koreksi atau melakukan dua koreksi. Yang pertama yaitu ada koreksi atmosferik dan yang kedua itu ada koreksi sunglint. Untuk koreksi atmosferik ini tuh merupakan koreksi untuk menghilangkan efek-efek dari atmosfer itu. Nah, pengaruh dari atmosfer itu berasal dari gelombang elektromagnetik matahari dan juga dari sensor objek yang mengalami gangguan saat melewati lapisan atmosfer. Nah, gangguannya itu dapat berupa hambatan maupun serapan. Jadi, untuk koreksi atmosferiknya itu untuk menurunkan refleks reflektasi itu dari reflektasi objek dari radiasi TOA atau top of atmosphere ya yang setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan juga penghilangan efek atmosfer. Nah, ini tuh tujuannya tuh supaya datanya itu lebih jelas dan mudah untuk dikenali. Nah, untuk koreksi sunglint itu sendiri, dia ini tuh lebih untuk meminimalisasi nilai energi yang disebabkan oleh permukaan air itu tidak merata, yang diakibatkan juga oleh gelombang ataupun arus. Nah, jadi untuk lereng yang terkena energi cahaya matahari ini tuh, dia itu nilainya itu lebih tinggi. Nah, yang itulah yang menyebabkan harus dilakukannya koreksi sunglint ini supaya nilainya itu, nilai yang lebih tinggi itu sesuai dengan data sebenarnya atau data di lapangan supaya juga lebih akurat. Nah, secara tidak langsung juga koreksi sunglint atau efek sunglint ini tuh dia itu disebabkan oleh cahaya matahari. Nah, em, kalau dalam praktikum ini kita melakukannya atau melakukan koreksi citra ini koreksi data citra itu kita menggunakan software Snap atau Sentinel Application Platform di mana software ini tuh juga memang dirancang untuk melakukan koreksi data koreksi data citra dari citra Sentinel. Jadi untuk melakukan koreksi data, terlebih dahulu kita melakukan pengunduhan data citra. Jadi pengunduhan data citra Sentinel ini dapat kita lakukan melalui yang namanya itu web Copernicus. Langsung saja kita masuk ke dalam webnya terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya sudah masuk ke dalam web Copernicusnya. Jadi terlebih dahulu sebenarnya itu login supaya kita bisa melakukan pencarian data citra. Nah, di sini kita pilih yang menu search ini tadi. Lalu di sini kita cari pulau ataupun daerah yang mau kita unduh data citranya. Di sini saya akan mencari yaitu Pulau Halmahera. Nah, yang ini kita bisa pilih lalu kita bisa zoom out. Nah, ini kan Pulau Halmeranya tuh. Nah, di sini kita pilih yang segi lima ini, tapi kita pilih yang rectangle. Nah, di sini kita seleksi dulu areanya. Nah, setelah kita tentukan areanya, di sini untuk data source-nya itu kita pilih Sentinel-2, lalu pilih yang L1C. Kenapa L1C? Karena yang ini yang bakal kita masukkan atau kita gunakan juga di Snap. Kita sesuaikan. Nah, ini untuk awannya ini kita turunkan itu disarankan di bawah 20%. Contohnya di sini saya di 30% saja misalnya. Nah, untuk time range-nya itu ataupun tentang waktu itu dari disarankan itu untuk tahunnya itu di bawah 2025 karena takutnya untuk data dari 2025 itu sedikit atau bahkan itu belum ada.
Nah, di sini contohnya saya mengambil, dari tahun 2022, yaitu bulan 8 dan tanggal 26, dan sampai ke tahun 2023 tepat 1 tahun. Nah, di sini untuk H dan juga M ini kita biarkan saja karena itu menunjukkan jam dan juga detik. Nah, di sini untuk dari atau mulainya itu dari jam 12 malam tepat sampai 1 tahun kemudian, yaitu di jam 23.59. Lalu setelah itu kita pilih search. Nah, setelah data-data dari citranya itu sudah ditemukan, di sini kita bisa milih dari area-area ini. Nah, di sini kan sudah banyak area ini, area ini. Nah, di sini saya akan memilih area yang sini, lalu kita klik. Nah, di sini kan ada dua, yaitu ada yang pertama ini terlihat putih-putihnya. Yang putih-putih ini tuh merupakan awan, dan yang kedua itu putihnya itu sedikit. Jadi untuk lebih disarankan itu yang awannya itu sedikit. Jadi kita bisa download yang Sentinel yang urutan kedua ini, bisa langsung kita klik download ini atau bisa kita lihat informasinya dulu, lalu bisa langsung download di sini. Setelah dilakukannya pengunduhan data Sentinel, maka filenya itu dapat berbentuk eh, kalau nggak salah RAR atau zip. Jadi terlebih dahulu filenya itu kita ekstrak. Kalau punya WinRAR bisa ekstrak melalui WinRAR. Tinggal pilih ini lalu pilih dari yang ini. Nah, setelah itu buka filenya ini bisa kita lihat. Nah, file yang inilah yang kita gunakan untuk proses di software Snap. Langsung saja kita buka software Snap-nya. Nah, di sini tampilan dari software Snap-nya itu sebelum kita memasukkan data citra tadi, terlebih dahulu itu kita melakukan pengunduhan plugins, di mana langsung saja kita klik tools, kemudian pilih yang plugin sini, lalu kita tunggu. Nah, di sini karena saya sudah mengunduh, jadi di sini hanya sedikit. Namun untuk kalian untuk yang belum mengunduh di sini itu kan ada kalau nggak salah saya unduh kemarin ada 8. Pokoknya untuk yang namanya itu Sand 2 Coral, Sentinel Sentinel itu kita unduh semua atau kita install semua. Nah, setelah diinstal, eh, baru kita bisa memasukkan data citranya itu. Caranya itu kita klik file, lalu klik import, dan pilih yang optical sensor, pilih yang Sentinel 2, dan yang pilih yang L1C ini. Kenapa L1C? Karena L1C itu data dari top of atmosphere atau TOA itu. Jadi juga kita kan mengunduh dari Copernicus tadi kan yang dari L1C ini. Jadi kita sesuaikan saja. Lalu kita klik, kita tunggu. Nah, setelah tampilan ini, kita pilih yang sebelumnya itu kan eh, kita pilih tempat di mana kita melakukan pengunduhan tadi dan pengekstrakan tadi. Nah, di sini saya menyimpannya itu di unduhan, lalu di yang ini. Jangan lupa filenya itu buka yang hasil ekstrakan. Kita pilih open, kemudian pilih yang MTD ini, lalu klik import product. Di sini tunggu proses loadingnya. Nah, setelah proses loadingnya itu selesai, di sini kan ada yang satu ini. Nah, di sini kita bisa klik optical radar, kemudian kita klik yang thematic land processing, dan kita pilih yang Zen 2 core processor. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan penginstalan plugin tadi, karena kalau belum diinstal, yang ininya nggak ada. Jadi kita pilih yang 280, Zentoker 280. Kenapa 280? Karena itu versi terbaru dan lebih stabil dan efektif daripada yang 255. Karena 255 itu bakal sering dilakukan plugin terus-menerus. Nah, jadi kita pilih yang 280 supaya lebih efektif. Kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, di tampilan ini kita pilih yang processing parameters ini, dan untuk resolusinya itu kita pilih yang 10. Kenapa resolusinya 10? Karena resolusi 10 itu dia itu untuk detailnya itu lebih bagus gitu. Jadi langsung saja kita klik run, kita tunggu proses loadingnya lagi sampai selesai. Nah, beginilah tampilan dari jika sudah selesai, yaitu has been successfully
lalu kita bisa klik OK, kemudian di sini bisa kita close. Nah, di sini kita, untuk yang urutan pertama ini ketika kita klik plus, lalu kita klik bench. Nah, yang ini kita pilih yang B5, lalu klik kanan dan, open image window. Nah, di sini sudah selesai, sudah terlihat gambarnya. Lalu kita pilih ya juga ya, kita lakukan hal yang sama juga dengan yang kedua, yang output produk ini, kemudian pilih bench dan yang B5 juga, klik kanan lalu open image window. Lalu untuk melihatnya secara lebih mudah tanpa pindah-pindah seperti ini, kita bisa langsung klik window, terus style horizontally. Nah, di sini kita telah melakukan koreksi atmosferik, yaitu koreksi untuk menghilangkan efek-efek dari atmosfer. Nah, di sini yang kanan ini merupakan hasil atau sesudah dan yang kiri itu sebelum. Nah, di sini efek-efek atmosfer seperti uap air ataupun yang lain-lainnya itu sudah hilang. Kenapa tidak terlihat jelas ataupun tidak terlihat perbedaannya? Karena umumnya atau biasanya juga dari efek atmosfer itu hanya terlihat tipis saja, namun dia itu mempengaruhi dari data citranya itu. Jadi memang tidak terlihat perbedaannya itu secara jelas atau secara kasat mata, namun untuk nilai dari data citranya itu sudah berbeda atau sudah kita perbaiki. Yang hasilnya itu ada di bagian 2 ini. Nah, setelah melakukan koreksi atmosferik, ini langsung saja bisa kita close keduanya. Kemudian untuk yang file yang pertama ini, kita bisa open RGB kalau mau melihatnya dalam warna red green blue. Kita tunggu. Nah, ini tampilannya jika berwarna di mana di sini terlihat. Di sini kita sudah masuk ke koleksi Sunglint. Nah, di sini kita lihat di daerah sini, daerah kalian bawah ini, itu warna perairannya itu lebih putih atau cahayanya itu nilai cahayanya itu lebih tinggi. Nah, inilah yang disebut sebagai efek Sunglint tadi. Nah, jadi untuk itu kita bisa klik sebelumnya itu kita bisa klik file ini lagi, lalu kita klik raster, kita klik subset. Jadi subset ini kita lebih untuk mengambil bagian-bagian yang lebih penting saja. Jadi untuk estimate ini itu kan tulisannya warna merah, jadi kita turunkan lagi sampai di bawah 1000 nilainya. Jadi saya mengambil wilayah atau daerah di sini. Sini kita turun sampai 1000. Nah, bisa kita geser. Nah, untuk melakukan ini itu disarankan memakai mouse karena biar lebih gampang seperti ini. Saya memakai mouse biar lebih mudah dan tidak sulit. Nah, di sini sudah saya tentukan untuk wilayahnya, lalu kita klik OK. Di sini wilayahnya tuh misalkan untuk mengambil wilayah yang terkena sandalnya itu supaya bisa kita hilangkan efeknya ataupun bisa kita lakukan koreksi sandalnya. Lalu kita klik OK, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada yang ketiga yang subset. Nah, yang subset ini setelah itu kita klik kanan, kemudian open RGB image window ini. Klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, di sini sudah terlihat kalau bagian pertanyaan itu sudah terlihat lebih zoom atau lebih fokus pada satu titik saja ya. Nah, di sini kita dapat melakukan atau kita mau mulai melakukan koreksinya. Jadi kita klik ini, klik tanda plus, lalu kita klik type point grids ini, kita klik tanda plus, lalu ini yang keseluruhan ini dari TCO 3 sampai 10V ini bisa kita hapus dengan cara untuk menseleksi semuanya, lalu klik kanan dan klik delete. Klik yes. Setelah dihapus, kita klik vektor data, kemudian kita pada menu ini kita pilih yang vektor dan pilih yang new vektor data container. Di sini kita bisa namai Sunglint. Nah, kita klik OK.
Di sini sudah ada sunglinya. Setelah itu kita pencet, lalu pilih rectangle ini. Nah, di sini kita pilih sekiranya tuh tempat yang terkena sunglint. Misalnya itu kan di sini ada tuh di sini, terus ini, terus tuh ada di sini, ini yang lebih tebel-tebel, kemudian ini. Nah, setelah selesai, kita bisa klik yang optical ini, kemudian pilih yang water processing. Pilih yang C2 coral atau sentuh coral, kemudian pilih yang processing mode dan pilih yang atas sekali. Nah, di sini sesuaikan untuk source produk ini, sesuaikan karena di sini kita membuatnya di subset 3 atau di yang urutan ketiga. Di sini kita sesuaikan. Apabila belum sesuai, maka akan terjadinya error. Kemudian kita pilih yang parameter. Di sini yang sunglint area sini tuh kita sesuaikan namanya dengan yang kita buat. Kalau misalnya di sini kan saya buat sunglint. Nah, berarti ini juga ditulis sebagai sunglint. Kalau misalnya nama parameternya itu beda, contohnya itu misalnya itu geometri, kalian juga tinggal tulis saja di sini geometri. Karena apabila di sini terdapat kesalahan penulisan, itu dapat menyebabkan error. Nah, kemudian untuk source band ini kita pilih dari B2 sampai ke B4 dan untuk reference band ini kita pilih yang B8. Lalu kita jalankan atau kita klik run. Kita klik yes. Nah, setelah prosesnya itu selesai, kita klik OK. Lalu di sini kita bisa close. Kita lihat di sebelah kiri ini sudah ada subset yang keempat ya. Nah, di sini setelah kita melakukan yang thematic water tadi, kita klik kanan, lalu di sini kita open RGB image window. Lalu di sini kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah berhasil kita melakukan koreksi sunglint yang dimana bisa kita lihat dulu window kita horizontally. Nah, di sini tuh prosesnya sebelum kita subten tadi. Di sini lautnya itu masih terlihat jelas untuk tempat sunglintnya itu. Nah, bisa dilihat kan di area sini untuk pantulan cahayanya itu masih tinggi atau masih besar. Nah, di yang gambar kedua ini itu merupakan proses di mana kita itu menentukan area yang terkena sunglint-nya itu supaya bisa kita koreksi, yaitu menggunakan rectangle tadi dan juga dari vektor data ini. Nah, di gambar ketiga ini merupakan hasil dari koreksi data di mana untuk daerah-daerah lereng yang permukaannya itu tidak rata, di sana tuh sudah terlihat lebih merata dan juga nilai-nilai dari energinya itu sudah mendekati ataupun hampir sama dengan yang data di lapangan atau data sebenarnya. Jadi untuk perbedaannya itu di sini tuh untuk dari sunglint-nya itu sudah hampir ataupun sudah hilang. Di mana di sini kan masih ada. Nah, di sini sudah hilang atau tidak ada lagi. Nah, jadi untuk perbedaan tiga ini tuh itu saja. Dan untuk koreksi citra atmosferik dan juga sun cleaning juga sudah kita lakukan atau sudah selesai kita lakukan. Baik, untuk kesimpulan dalam pembahasan kali ini tuh yang pertama itu mengenai pengkoreksian atmosferik dan juga koreksi sunglint, di mana dua koreksi tersebut dapat kita lakukan atau kita jalankan melalui software Snap. Ya, karena software Snap itu mendukung data citra Sentinel. Jadi pengkoreksi atmosferik itu kita tuh melakukan koreksi ataupun memperbaiki dari distorsi yang disebabkan oleh efek atmosferik yang merupakan eh, dari gelombang elektromagnetik matahari dan juga dari sensor objek yang terganggu saat melewati lapisan atmosfer dan juga gangguannya itu dapat berupa hambatan maupun serapan. Nah, jadi setelah dilakukannya koreksi, gangguan-gangguan dan hambatan tersebut dapat kita hilangkan walaupun tak kasat mata, tapi dalam bentuk data dan juga nilai, hal itu sudah mendekati dari data di lapangan. Dan untuk koreksi sunglint ini
dia itu, untuk menghilang atau untuk meminimalisasikan nilai dari, energi, seperti energi cahaya matahari yang di mana, dari awal itu kan, pada di laut itu, cahaya ataupun putih-putihnya itu kan masih tebal dan juga masih sangat, kuat. Nah itu nilainya itu tinggi. Nah setelah kita melakukan, koreksi sunglass ini tuh, di mana kita melakukan, rectangle tadi untuk menentukan lokasi dari sunglass-nya itu, kemudian kita, kita yang pilih yang tematik water processing itu, di sana dapat kita lihat, bahwa, efek samping yang disebabkan oleh permukaan yang tidak merata itu sudah kita lakukan koreksi atau perbaikan, yang di mana, untuk permukaannya itu sudah terlihat, seperti tidak terlalu tinggi untuk nilai yang terkena cahaya mataharinya. Jadi, nilainya itu sudah mendekati, mmm, nilai asli ataupun nilai yang di lapangannya, data yang di lapangan atau lebih akurat. Nah, untuk kesimpulan kedua yaitu mengenai prinsip dari software Snap itu, jadi software Snap itu mendukung, data citra Sentinel, yang dimana untuk melakukan, koreksi citra ini tuh penting sekali untuk melakukan install plugin, yang dimana itu supaya kita bisa, melakukan impor impor data sesuai dengan data citra yang kita unduh, seperti yang, L1C itu dia itu kan, untuk data dari TOA tadi. Nah, untuk itulah melakukan plugin tadi. Jadi, apabila tidak ada plugin atau tidak melakukan install plugin tadi, untuk melakukan hal tersebut tidak bisa karena tidak terinstall. Terus juga untuk, selain itu juga terdapat, Send 2 Core tadi yang kita gunakan tadi, dan mana itu untuk menghilangkan efek dari atmosfer tadi, yang di mana, Send 2 Core itu merupakan fitur yang terdapat ataupun plugin yang terdapat di aplikasi atau software Snap. Itulah kenapa, di praktikum sebelumnya itu kita menggunakan software Snap ataupun Sentinel Application Platform. Mungkin untuk saran, kepada para asisten, diharapkan para asistennya itu, dapat misalnya tuh menjelaskan materi. Nah, ada, kata-kata yang tidak sering didengar atau asing didengar, misalnya sentinel, misalnya juga, Landsat. Nah, apa itu mungkin bisa dijelaskan secara ringkas dan secara, singkat saja, supaya kita jadi tahu, supaya praktikan juga jadi tahu apa itu yang disebutkan dan supaya lebih bisa mencerna apa yang dijelaskan oleh asisten. Nah, selebihnya itu, untuk penyampaian materi dan juga, tempo dari penyampaian materinya itu sudah pas semua, di mana itu bisa kita pahami dan juga bisa kita, dengarkan dengan seksama dan baik. Mungkin cukup sekian, video hasil pembahasan, dari materi koreksi citra. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.